Masya Allah, Cina akhirnya bantu Palestina untuk merdeka dari Israel dengan memberikan bantuan senjata. Xi Jinping mengatakan ketidakadilan rakyat Palestina tak bisa berlanjut, Israel harus hanyut. Presiden China Xi Jinping berbicara di acara pembukaan KTT Arab Cina, yaitu pada 9 Desember lalu. Dalam pertemuan tersebut, Xi Jinping menegaskan bahwa China mendukung penuh langkah Palestina untuk memerdekakan diri dari kepungan Israel. Xi Jinping juga menyatakan ketidakpuasannya atas ketidakadilan yang diderita oleh warga Palestina membuatnya ingin memberikan bantuan secara moral hingga material untuk Palestina. Ia pun menyatakan dengan tegas dukungan dari China agar Palestina bisa menjadi negara merdeka. Tidak mungkin melanjutkan ketidakadilan historis yang diderita oleh warga Palestina, ujar Xi Jinping dikutip pikiranrakyat.com dari EE pada Senin kemarin. Xi meminta agar Palestina diberikan keanggotaan penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ia juga menyatakan bahwa Beijing mendukung adanya solusi bagi kedua negara serta pembentukan dari negara Palestina di perbatasan 1967. China juga meminta agar Yerusalem Timur dijadikan ibu kota dari Palestina. Dia mengatakan dia menganggap KTT Cina Arab sebagai peristiwa yang menentukan dalam sejarah hubungan Cina Arab. Hubungan antara keduanya didasarkan pada kepentingan bersama dalam perdamaian dan juga harmoni, ungkapnya. Pihak Cina dan Arab harus memperkuat solidaritas dan juga kerjasama serta membangun komunitas untuk masa depan yang lebih dekat, ujarnya. Kami tertarik dengan pihak Arab untuk mengimplementasikan janji bersama seperti memperkuat pembangunan, kesehatan dan juga ketahanan pangan, ucap Xi Jinping menjelaskan. Tiga negara Eropa yang mengakui Palestina. Hingga kini Palestina belum lepas dari konflik yang mendera akibat pendudukan yang dilakukan Israel. Dua wilayah Palestina, tepi barat dan jalur Gaza, terus mengalami konflik yang membuat rakyat Palestina kian menderita. Sejarah Palestina memang ditandai dengan konflik politik yang sering terjadi dan perebutan tanah dengan kekerasan karena pentingnya bagi beberapa agama besar dunia dan karena Palestina berada di persimpangan geografis yang berharga antara Afrika dan Asia. Sejak abad ke-20 negara ini telah menjadi objek klaim yang saling bertentangan dari gerakan nasional Yahudi dan Arab, dan konflik tersebut telah menyebabkan kekerasan dan berkepanjangan dalam beberapa kasus perang terbuka. Tidak ada konsensus internasional mengenai perbatasan. Banyak daerah yang diklaim oleh Palestina telah diduduki oleh Israel selama bertahun-tahun. Dunia internasional pun seolah terpecah dalam menyikapi keberadaan Palestina. Ada yang mengakui, namun ada pula negara yang tidak mengakui keberadaan Palestina. Berikut 3 negara di Eropa yang mengakui Palestina. 1. Irlandia. Irlandia memiliki program pembangunan dan bantuan kemanusiaan di Palestina yang dikelola bersama oleh kantor perwakilan Irlandia di Ramallah dan kantor pusat Departemen Luar Negeri. Irlandia memiliki komitmen jangka panjang untuk keadilan bagi rakyat Palestina dan untuk pengembangan negara Palestina yang berdaulat dan layak bersama Israel. Visi Irlandia adalah untuk mewujudkan solusi dua negara yang dinegosiasikan dengan negara Palestina yang independen, demokratis, layak dan berdampingan. Hidup berdampingan dalam damai dan keamanan dengan Israel dan tetangga lainnya, dan peningkatan kualitas hidup dari orang-orang Palestina yang paling rentan. 2. Denmark. Denmark mendukung pembentukan negara dan mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat, demokratis dan damai. Denmark saat ini mendukung organisasi yang membawa prasyarat untuk cita-cita ini, seperti memerangi korupsi, meningkatkan hak asasi manusia dan memastikan pemilih yang bebas dan adil. Pemerintah Denmark menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus mendukung program tersebut. Hak rakyat Palestina melalui komitmennya terhadap hukum internasional serta dukungannya terhadap solusi dua negara sebagai dasar bagi proses perdamaian di kawasan. 3. Norwegia. Norwegia telah mengakui untuk mendukung secara resmi kemerdekaan dari Palestina. Menteri Luar Negeri Norwegia mengatakan bahwa negaranya mendukung dan mengakui Palestina sebagai negara.
Empat negara ini tidak mengakui Israel. Bagaimana dengan Indonesia? Sampai detik ini Israel masih terus menggempur Palestina dan hendak menguasai seluruh wilayah tersebut. Karena hal tersebut, sejumlah negara di dunia mengambil tindakan tegas dengan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan negara Yahudi tersebut. Namun Israel tengah menjalin kontak dengan 3 negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid yang mengumumkan kabar itu, tapi tidak mengatakan negara tersebut. Sebelumnya, Lapid juga mengungkapkan bahwa negara yang masuk bidikan adalah Arab Saudi dan Indonesia. Nah, berikut ulasan selengkapnya yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Arab Saudi. Arab Saudi adalah salah satu dari puluhan negara yang tidak mengakui keberadaan Israel. Pada tahun 1967, Duta Besar Arab Saudi untuk PBB, Abdullah Al-Mualimi, menyampaikan pendapatnya di laman National Interest. Dia mengatakan Arab Saudi akan mengakui Israel dan menjalin hubungan kerjasama dengan negara itu. Namun jika Israel meninggalkan wilayah yang sudah dikuasainya Palestina setelah pecahnya perang 6 hari dari tanggal 5 hingga 10 Juni 1967, negara-negara Muslim tidak mengakui keberadaan Israel, mengesahkan resolusi yang mengatakan tidak untuk mengakui Israel. Tidak ada perdamaian dengan Israel, tidak ada negosiasi dengan Israel. Dua, Indonesia. Negara selanjutnya yang tidak mengakui keberadaan Israel dan enggan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel adalah Indonesia. Menurut sebuah sumber, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan ada beberapa faktor yang menghambat Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini tidak akan terjadi selama Israel masih menjajah Palestina. Menurut pembukaan UUD 1945, kolonialisme di seluruh dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Selain itu, masyarakat Indonesia juga memiliki keterikatan emosional yang tinggi dengan orang Palestina. Seperti yang kita ketahui bersama, rakyat Indonesia sangat bersimpati atas penderitaan rakyat Palestina. Orang Indonesia sering mengumpulkan uang untuk Palestina. Indonesia bahkan telah membangun salah satu rumah sakit terbesar di wilayah Palestina untuk membantu meringankan beban warga yang masih tertindas oleh Israel. 3. Lebanon.